Sebetulnya sudah 4 bulan terakhir ini saya intens berkomunikasi dengan beliau. Kadang saya yang berbagi informasi kepada Fitri, kadang beliau yang berbagi informasi. Tapi prinsip kesamaan pikiran kami adalah bahwa tidak dibenarkan seseorang sahabat atau mantan sahabat untuk menghina-hina dan merendahkan sahabatnya yang pernah bersama dia. Ini masalah akhlak berteman. Ini masalah attitude. Bagaimana seseorang bisa menjaga persahabatan dan ketika mereka tidak bersama lalu saling ungkap ke permukaan. Nah, posisi ini sebenarnya sudah lama kami diskusikan. Tetapi pada waktu itu adik saya Fitri Salhuteru sangat mampu menahan diri. Beliau berkali-kali bicara ke saya, "Bang, saya mendoakan semoga Allah memberi jalan terbaik bagi Loli dan juga bagi Fadel. Saya tidak berada di posisi untuk ikut-ikutan di kasus ini. Meskipun saya banyak tahu tentang bagaimana Loli terhadap ibunya. Bagaimana ibunya memperlakukan Loli. Dan saya bilang, oke, Fit, nggak masalah. Tapi kamu percayalah," saya bilang. Ini kata-kata saya pada waktu itu. "Pada saatnya kamu akan disenggol. Dan saya yakin orang-orang yang dekat dia sekarang pun pada saatnya akan disenggol. Termasuk saudara Dr. O. Dr. O, aku bukan untuk kau permainkan. Kau kemarin janji kepada istriku dan kepadaku akan menyelesaikan kewajiban. Dan istriku masih menahan aku ini. Jangan kau pikir selama ini saya tidak tahu dan saya lupa dengan apa yang sudah saya lakukan terhadapmu. Membantu perusahaanmu, membantu dirimu. Bahkan brand ambassador di perusahaanmu di Palembang sana. Dan di luar itu saya juga tahu siapa kau. Jadi Dr. O, kau komunikasi dengan istriku untuk tahu masih bisa diajak baik-baik atau tidak." Lalu kemudian pada sore hari ini saya katakan, setelah adik saya Fitri Salhuteru membuat postingan, barulah kami chatting-chattingan. Kemudian saya telepon, langsung Fitri ketawa. Dia bilang, "Kenapa kamu ketawa?" "Senang abang kan? Senang abang kan?" Saya ketawa. Saya bilang, "Kan sudah saya bilang, kamu juga ada batasnya. Kesabaran kamu itu, Fit, pasti ada batasnya." Saya sudah termasuk orang yang sabar menghadapi dia. Tapi saya nggak sampai 4 bulan tuh saya laporkan dia. Tapi kamu 4 bulan diserang, kamu diam. Jadi gimana nih, Fit? Kamu sampaikan di situ bersedia jadi saksi dan atau membantu dari pihak kepolisian dan dari pihak kami. Karena dia bilang pengacara sebelah. Saya menafsirkan pengacara sebelah itu kami. Dan saya tegaskan di sini teman-teman media bahwa saudari Fitri Salhuteru telah menyatakan kesediaannya kepada saya untuk menjadi saksi yang meringankan bagi klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajidin.
Terkait apa? Terkait tentang bagaimana kehidupan Loli ketika bersama ibunya. Bagaimana tekanan yang dialami Loli ketika bersama ibunya. Bagaimana studi dia di UK terkait dengan perilaku ibunya. Bagaimana Loli ketika di Jakarta bersama ibunya. Apakah seorang NM ini layak disebut sebagai ibu yang bertanggung jawab atau tidak? Apakah selama ini Loli di rumahnya NM itu melihat contoh yang baik atau contoh yang buruk? Lalu kalau sudah kita dapat cerita ini, akan menambah kekuatan baru bagi kami setelah kami dapat kesaksian dari UK, dari Ibu Juliana Fernandes dan Saudara Eda. Apa yang mau kami sampaikan? Bahwa setelah keterangan dari saudari adik saya Fitri Salhutero semakin memantapkan kami untuk melakukan upaya hukum, melaporkan saudara NN dugaan penelantaran anak dan memberi contoh buruk kepada anak. Itulah hal yang serius, dan hari ini surat akan disiapkan oleh tim saya, dan saya sudah sampaikan video postingan saudari Fitri Salhutero kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, kepada Kasar Reskrim Polres Jakarta Selatan, adik saya AKBP Dodo Gogo Galesum, kepada Ibu Kanit PPA, Ibu AKP Nurma, kepada penyidik Saudara Sitanggang, kepada penyidik pembantu Saudara Danu, dan kepada Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, adik saya AKP Nurma Dewi. Kanitnya AKP Norma, kasihnya AKP Nurma. O dengan U saja. Ini sudah saya teruskan. Kenapa saya teruskan? Supaya mereka tahu bahwa satu-satu mulai bermunculan. Kenapa? Karena saya memang ingin melihat secara terang benderang siapa sosok NM sebenarnya. Apakah atas nama ibu terus bisa suka-suka kepada anak, lalu kemudian sekian tahun Anda biarkan begitu, dan perilaku Anda yang begitu diduga buruk dalam rumah itu menjadi contoh, lalu Anda bilang seolah-olah Anda sebagai seorang ibu yang baik, lalu anak Anda muncul masalah karena perilaku anak di bawah umur dengan perbuatan yang diduga sudah perbuatan orang dewasa. Nggak bisa dilepaskan. Kalau dalam hukum ada namanya rangkaian peristiwa. Jadi mari sama-sama kita gulung, dalam tanda kutip, ibu-ibu yang suka berperilaku buruk dan dicontoh oleh anak. Nah, karena itu saya terima kasih atas nama tim hukum Saudara Fadil Al-Fajar Bajide dan keluarga atas postingan Instagram atau story dari adik saya Fitri Salhutero yang saat ini sedang berada di kota Yogyakarta. Insya Allah minggu pertama Januari kami akan hadirkan yang bersangkutan, adik saya Fitri, untuk diperiksa di poin-poin yang tadi. Dengan catatan, adik saya Fitri minta, Bang, tolong dihadirkan Lolinya, supaya apa yang saya sampaikan terkonfirmasi langsung kepada Loli. Saya nggak mau jadi fitnah. Saya siap membuktikan inilah curhatan Loli kepada saya di handphone saya ini, dan saya akan langsung tanya kepada Loli, ini benar nggak kamu yang buat?
Segitunya Saudara Fitri menyampaikan ke saya. Dan begitu juga dengan si Dokter O itu. Saya juga dapat info. Termasuk kalian-kalian yang satu katanya paling rajin haji umroh tapi nggak bayar kewajiban. Saudari H. Heni, saya minta kau juga selesaikan kewajibanmu ke saya. Jadi poin pentingnya, Saudari Fitri Salhuteru kami sambut baik atas postingannya dan kami terima kasih atas kesediaannya. Dan saya sudah 4 kali berkomunikasi sejak kemarin dengan beliau, termasuk tadi pagi. Beliau lagi ada acara dan kami akan berkomunikasi lebih intens lagi tentang bahan-bahan yang disampaikan. Baru kemudian dia bilang, "Bang, yang 5 miliar jangan lupa. Yang 5 miliar. Hari ini 30, besok 31. Udah mau tahun baru nih. Tanggal 1 selesai. Besok malam jam 24.00 udah selesai." Jadi saya katakan, kalau NM tidak memenuhi yang 5 miliar, artinya Anda dapat diduga sebagai orang yang melakukan kebohongan publik. Dan apalagi yang disampaikan oleh saudari adik saya Fitri Salhuteru bahwa NM itu nggak ada apa-apanya, hanya besar ngomong. Dan itu dia sampaikan di postingannya. Dan saya memang sedang men-tracking siapa-siapa orang yang backup kawan itu. Kalau memang Dr. Oki masih tetap ikut-ikutan dan tidak komitmen, misalnya dengan apa yang Anda sampaikan ke saya, maka tunggu bagian. Jadi yang 5 miliar kalau diserahkan, saya dipesan oleh keluarga dan istri saya bahwa uang itu akan kita bagikan ke orang yang berkepentingan, termasuk media. Itu poin 1. Poin yang kedua tentang Saudara Alvin Lim. Bukti dalam. Yes. Fitri bilang ke saya, "Bang, di handphoneku ini banyak bukti-bukti bagaimana Loli itu mengalami perilaku yang diduga perilaku buruk dari seorang ibunya." Saya selama ini malas saja, Bang. Tapi saatnya sekarang saya akan bersikap dan akan lantang menyuarakan. Karena bagi saya, ya, NM itu nggak ada apa-apanya. Memang saya baru lihat di dunia ini ada orang dibawa umroh pulangnya dimaki-maki. Saya baru lihat di dunia ini ada orang yang setia menemani dia sejak ditahan sampai sidang. Belakangan itu dihujat. Mana ada sih manusia yang tidak punya kelemahan, bro? Kalau kita sudah dekat, udah kayak suami istri, ya kita bangun tidur wajah kita ketahuan, kita mau tidur apa yang kita lakukan ketahuan, keseharian apa itu mau dibuka-buka, ya masing-masing orang punya privacy yang Anda harus tutup. Jadi menurut saya, ya memang sudah saatnya orang-orang seperti perilaku NM ini harus dihentikan. Mana ada orang tiap saat bicara musuhi orang. Saya nggak lihat nambah teman dia, yang ada berkurang. Serang sana, serang sini, kaget-kaget. Tiba-tiba Isdahlia diserang. Tiba-tiba Sheila Shaukia diserang. Ini kita kayaknya nggak percaya, tapi terjadi. Nah sekarang, saya bilang baik Sheila Shaukia, baik yang lain, kalau Isdahlia, kalau kalian nggak nyaman, datang ke saya. Tugas kita satu sekarang, ya, memberangus perilaku buruk seorang anak manusia yang suka menghina orang lain dan dia merasa paling super. Di dunia ini yang saya kenal sekarang hanya ada 2. Satu inisialnya pengacara HP, yang kedua seorang perempuan yang katanya artis yaitu NL. Dua-dua ini mesti dikasih pelajaran. Begitu.
Bang terkait Fitri ini kan apa namanya, kan sudah ngobrol 4 bulan ini. Apakah ada omongan ke arah kayak menjadi lawyernya Fitri kah apa gimana Bang? Kalau itu sudah lama kami berteman dan teman dia lawyer juga ada. Nah, kami sudah pernah komunikasi. Nah, tentang lawyer dan lain sebagainya nanti kami bicarakan. Tapi yang pasti untuk kasus Fadel, tadi saya Fitri sudah menyatakan kesediaannya. Dengan catatan, dia minta agar LM dihadirkan, agar apa yang dia sampaikan itu tidak jatuhnya fitnah. Agar terkonfirmasi kata-kata dia itu bukan fitnah, bukan tuduhan. Sehingga terkonfirmasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Karena Loli sedang berada di safe house, kami akan coba atur nanti dengan penyidik. Tapi yang saya minta penyidik, Pak Kapolres, Pak Kasareskrim, Ibu Kanit dan penyidik, jangan buru-buru. Kalian sudah sekali menaikkan sidik, itu menurut saya buru-buru. Apalagi TSK, saya pastikan kami akan melakukan pra-peradilan kalau ditersangkakan sebelum diperiksa yang kami minta dan sebelum gelar perkara khusus. Dan penyidik itu akan kami laporkan bukan saja ke Polda tapi juga ke Mabes Polri. Saya tidak mendapat keuntungan apa-apa dari kasus Fadel ini, materi juga tidak. Tapi ini adalah demi rule of law dan Polri yang presisi. Begitu. Jadi Bang, relevansinya apa Bang? Relevansinya FS? Kak Fitri juga beberkan cek kalau Loli mau maaf dibunuh sama ibunya itu benar. Itu dia sudah sampaikan ke saya, setiap yang dia tuangkan benar. Kalau dia sudah up ke media berarti benar. Dan itu nanti akan kita uji. Maka saya katakan semakin kuat kami untuk melaporkan dia ke Komnas HAM, ke kepolisian. Ada ancaman pembunuhan. Apakah anak di bawah umur terus dibawa di safe house? Anda bilang seolah-olah Anda orang paling benar menjadi seorang ibu atas nama ibu anak di bawah umur. 18 tahun, tahun depan sekarang udah 17. Itu bukan anak-anak lagi. Karena perubahan undang-undang saja. Dulu 17 itu udah dewasa kan? Nah, mungkin itu gitu. Kalau dalam ajaran agama Islam, kalau perempuan sudah haid, dia sudah bisa berumah tangga. 13 tahun sudah menstruasi dia. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ini hanya masalah etika hukum yang ada di Indonesia. Kalau secara agama anak itu udah boleh mengambil hidup sendiri gitu. Tapi yang pasti kenapa LM begitu? Diduga di UK punya pacar 3. Di sini sebelum berangkat ke Indonesia tanpa Fadel berarti ada 5. Dalam dugaan kita laki-laki yang hidup dalam diri dia. Kenapa anak ini begini? Tentu diduga karena ada sesuatu contoh buruk yang diduga dilakukan oleh ibunya. Sehingga dia melakukan itu. Bagaimana dia di dalam rumah itu, itu sudah ada cerita dari Fitri ke saya. Nanti di penyidik akan kita ungkap. Agar penyidik yakin bahwa anak ini begini karena apa. Kan orang selalu bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, tafsirkan saja itu. Oke, silakan. Oke, jadi relevansinya FS ini apa Bang? Sudah saya bilang tadi, kita harus melihat rangkaian peristiwa. Kenapa Loli begini? Kenapa Loli di UK dibiarkan begitu? Kenapa Loli pacaran di luar sana? Kenapa dia endorse diduga judi? Apa? Tentu awalnya kan dia diberangkatkan ke UK itu kata ibunya kan untuk sekolah. Tapi tiba-tiba kata ibunya, Loli ini tidak nurut. Nah pertanyaannya, Loli punya argumen, Ibu Eda punya argumen, Eda punya argumen. Oke? Itu membuat kami, pantasan. Kalau begitu, apakah kita dapat percaya bahwa seorang ibu dari LM itu begitu terhadap anaknya? Apakah mungkin? Kan itu pertanyaannya. Nah setelah mendengar cerita Fitri ke saya dan mendapat informasi, ya saya tambah yakin. Artinya ada rangkaian peristiwa, dia perbuatan ibunya kepada anaknya membuat anaknya begitu. Justru kami melihat sosok Fadel dan keluarga justru menyelamatkan Loli. Kok malah Lolinya diserang dan Fadelnya? Ini menurut saya jadi nggak bisa. Karena itu tindakan aborsi, tindakan pelecehan seksual jangan coba-coba paksakan. Karena itu harus ada bukti yang nyata. Begitu. Tandanya itu ada terbukti itu Bang? Gimana Bang? Kalau memang ada terbukti. Terbukti apa? Ada bukti-bukti yang saya sudah bilang. Untuk kami percaya dengan bukti itu lakukan gelar perkara khusus biar kita adu data. Kan sudah saya bilang pengacara dia, sayangnya sekarang nggak tahu saya Fahmi kemana ya, nggak pernah nongol lagi, udah hampir 2 minggu.
biasanya di Polres. Dulu Fahmi bilang bahwa korban adalah Loli. Benar tidak? Nah kalau Loli korban, pelakunya siapa? Nah kalau Loli mengatakan dia tidak korban, lalu dia yang melakukan, tidak ada keterlibatan klien kami, kenapa dilibatkan klien kami? Terus kalau dia melakukan kejahatan, emang atas nama anak di bawah umur dia lolos? Nggak bisa juga. Anak di bawah umur ada bunuh orang, proses hukum. Nggak bisa gitu-gitu. Jadi ini sikap tegas kami sebagai kuasa hukum agar rule of law on the track. Sekali lagi saya katakan, dalam teori hukum, lex neminem sigit et imporia siber. Apa itu artinya? Orang yang tidak melakukan perbuatan, jangan kau paksakan seolah-olah dia melakukan. Itu tidak boleh. Begitu. Apa sih yang diceritakan oleh Fitri, Bang? Ya saya nggak bisa buka semua. Tapi yang pasti apa yang dia buat di Instagram, itu dia sudah ceritakan ke saya. Dan masih ada yang serius nanti di pemeriksaan. Biar Fitri yang akan bercerita seluruhnya tentang sosok seorang NS. Kenapa baru akhir-akhir ini ingin berspeak up, Bang? Ya sudah tidak tahan. Saya sudah lama itu bilang, kamu tahan nih, begini terus kamu diserang gitu. Ya bang, saya kan nggak ada kepentingan bang, ada waktunya. Memang dia bilang ke saya begini, waktu itu kan disindir-sindir kan, nggak sebut nama kan. Nah, dia bilang ke saya, ya ada istri saya tahu. Bang, kalau aku disebut nama, aku pasti sikat. Tunggu, kamu pasti disebut nama. Benar, disebut nama sebulan yang lalu kan, diserang diam-diam. Nah, tiba-tiba semalam, saya nggak tahu, tiba-tiba dia up. Setelah itu kami berteleponan. Artinya apa? Ya kesabaran manusia ada batasnya. Saya heran ya, NM ini serang-serang Fitri untuk apa? Kan nggak pernah Fitri jelek-jelekin dia. Nggak pernah. Setahu saya nih, Iis Dahlia juga nggak pernah jelek-jelekin dia. Sheila Saukia nggak pernah jelek-jelekin dia. Saya nggak pernah jelek-jelekin dia. Tapi kami semua diserang-serang nih. Maka saya bilang Sheila Saukia, Iis Dahlia dan lain, ayo kumpul ke saya. Orang ini, saya udah bilang di Indonesia nih yang saya lihat dua ini nih. Inisial seorang pengacara HP dengan NM. Ini masih diberangus. Tindakannya kan ini agak lain kalau bahasa Medannya. Diduga suka merasa paling super di Indonesia. Nggak ada. Hukum harus tegak lurus. Saya dukung pernyataan Presiden Prabowo. Jangankan orang-orang seperti ini, koruptor saya dia peringati. Tidak beres, saya cari harta kalian. Hukum harus tegak lurus. Begitu. Bang, boleh video call sama Kak Fitri? Dia tadi lagi meeting pagi komunikasi dengan saya. Jangan. Oke, cukup. Bang, Fitri sempat ngelaporin Polres Tangsel, benar nggak sih bang? Kenapa? Fitri sempat ngelaporin Polres Tangsel. Saya dapat laporan itu, tapi beliau nggak mau jelaskan ke saya. Pada waktunya nanti dia akan datang, ke Polres bersama dengan kami. Nanti silakan kalian tanya kepada beliau. Dan apa yang saya sampaikan ini konfirmasi kepada beliau bahwa beliau sudah, adik saya Fitri sudah menyatakan kesediaannya menjadi saksi yang meringankan bagi Fadil. Oke, cukup. Tentang Dokter Oki sendiri bang, Kenapa Dokter Oki? kita berjabat sih ada perjanjian apa gitu? Dia oke. Kau ngomong ke saya kemarin, Bang, tolong buatkan surat. Kau harusnya malu. Oke. Kau video call dengan saya, dengan istri saya. Kau bilang bersaudara. Kau bilang bawa ke surat. Kewajibanmu bayar ke saya. Kau nggak usah cerita ke orang kaya punya rumah di sana sini. Aku tahu kau siapa. Sebelum dengan saya, kau masa kau lupa? Ya, dalam hidup orang bertemu teman baru nggak boleh teman lama ditinggalkan. Apalagi saya kuasa hukum. Kau menjanjikan dulu sesuatu ketika saya ke Palembang, nggak kau penuhi kok. Udah, kau janji kirim surat sudah saya kirim. Tapi tidak kau ada realisasi. Maksudmu apa? Oke, saya ingatkan, kau bukan tandingan aku. Dalam pengertian kau, jangan sampai aku bergeser untuk menyikat kau secara hukum, ya. Nggak ada hebatnya kau, dan kau bukan orang kaya di mata saya, ya. Bereskan kewajiban kau. Begitu juga dengan kalian yang lain. Saya ini siap apapun yang terjadi. Kalau itu hak saya akan kejar. Heni, Oki, dan juga Verde Klinik. Si Vende sana. Dokter Vera, ya. Kewajiban kalian selesaikan. Kita ada perjanjian. Kalian memutus kontrak tanpa dasar yang kuat. Saya diam tunggu karena saya masih bergulir ini sidang di PN Jakarta Utara.
Tapi belajar dari kasus ini ya. Ya, saya nggak pernah bilang saya kuat, Allah yang kuat. Belajar. Jangan ke kalian nanti saya hadapkan persoalan ini karena kita ada komitmen dan perjanjian. Nih, kau Sagara, kau nih alim, kau punya kewajiban ke saya. Kau kasih tahu ke istri saya, ya Kak, pada waktunya akan saya selesaikan. Malu kalian, malu. Ya, saya ini begini, kalian pikir saya tiarap? Enggak lah. Allah kasih saya rezeki dan saya punya harta. Tapi kewajiban bayar kalian. Tapi mungkin Oke. sedikit bang, kronologi awalnya seperti apa bang? Apa itu? Kerjasamanya awalnya. Oki itu klien tetap saya. Kontraknya ada. Tidak dibayar dengan alasan nggak tahu. Putus kontrak. Dan semua beres kerjaan. Justru dengan Richard itu saya lebih appreciate. Kenapa? Karena memang kami ada waktu itu perbedaan pendapat. Oki tidak, Henny tidak, Glavicia tidak. Kemudian Henny Sagara tidak ada masalah. Vende, kok Anda ikut-ikutan? Dulu kalian berpikir saya ini jasa palsu kan, jadi kalian malu. Tapi nggak masalah, selesaikan itu. Kalau nggak saya akan gugat kalian. Mana takut saya sama kalian? Emang kalian siapa? Nggak ada, ya. Oke.